Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 234. Episode kali ini akan kita manfaatkan untuk membuat kesimpulan secara menyeluruh terhadap sekian banyak episode yang telah kita lakukan atau kita gunakan untuk mengkaji sebuah rahasia yang sangat besar antara Allah dengan makhluknya, antara kehendak Allah dengan kehendak makhluknya, antara fenomena peristiwa di dalam waktu yang relatif atau waktu yang kemudian dianggap sebagai konstanta itu, atau terkait dengan konsep takdir, dan kemudian juga terkait dengan hal-hal yang memunculkan rentetan peristiwa di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan mencoba untuk merangkum semua itu. Tetapi sebelum kita bicara lebih jauh atau mengkaji lebih jauh, saya menginformasikan kepada sahabat sekalian bahwa dalam 2 minggu ke depan saya akan menjalani ibadah umroh, ya, melakukan perjalanan ibadah ke Tanah Suci selama 2 minggu. Sehingga program Cangkir Tasawuf Modern tentu tidak bisa tayang selama 2 minggu ke depan, tetapi akan kita gantikan dengan program perspektif yang biasanya muncul sekali dalam seminggu. Dalam 2 minggu ke depan ini akan muncul 2 kali. Nah, insya Allah nanti saya akan datang menjelang Ramadan. Kira-kira sehari sebelum Ramadan, insya Allah saya sudah pulang, dan kalau kondisinya memungkinkan, kita akan memulai program baru, yaitu program sepanjang Ramadan terkait dengan ngaji tafsir Ulul Albab. Ini adalah buku saya yang terbaru, yang baru terbit di awal bulan ini. Buku tafsir Ulul Albab. Dan sepanjang Ramadan kita akan melakukan kajian tafsir itu. Karena sebagaimana kita tahu dan selalu kita lakukan di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan bukan hanya membaca Al-Quran atau menghafalkan atau menghatamkan, tetapi melakukan tadarus Al-Quran, ya, mempelajari, bahkan lebih dalam lagi tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan izin, memberikan kesehatan, memberikan segala macam kebaikan kepada kita di dalam ridhonya, supaya kita bisa menjalankan apa yang kita agendakan itu demi untuk meningkatkan kualitas kefahaman kita terhadap agama yang luar biasa ini. Oke, sahabat sekalian, mari episode kali ini kita mencoba membangun kesimpulan dari berbagai episode atau sejumlah episode yang terakhir. Ada beberapa faktor yang perlu kita perjelas kembali secara umum, ya, kesimpulannya untuk menyambungkan benang merahnya. Yang pertama adalah terkait dengan Lauh Mahfudz. Kita sudah pernah membahas Lauh Mahfudz ini bahkan dalam episode khusus. Tetapi sekarang kita sambungkan benang merahnya dengan kajian yang kita lakukan dalam beberapa episode yang terakhir, supaya kita mendapatkan gambaran kesimpulan yang holistik. Apa itu Lauh Mahfudz? Kalau kita kaji atau baca dari dalam Al-Quran, maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa Lauh Mahfudz itu disebut juga sebagai Kitabim Mubin, kitab realitas, kitab kenyataan, peristiwa-peristiwa yang terjadi di seluruh jagat raya ini, di luar angkasa, di langit, di bumi, dan seluruh peristiwa yang terjadi di alam semesta, itu tercatat berada di dalam Lauh Mahfudz. Maka dalam pemahaman yang modern atau pemahaman yang milenial, kita bisa menyebutnya itu sebagai database.
database yang memuat seluruh peristiwa di jagat raya yang kata Al-Quran, baik yang nyata atau yang kita bisa melihat atau yang gaib, semuanya berada di dalam Lauh Mahfudz itu. Jadi ringkas kata, Lauh Mahfudz adalah database peristiwa di seluruh jagat raya. Salah satunya Allah menceritakan tentang Lauh Mahfudz itu di dalam surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat di dalam sebuah kitab, Lauh Mahfudz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Jadi Lauh Mahfudz adalah database dari seluruh peristiwa yang mungkin terjadi di jagat raya, baik di masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Nah, terkait dengan masa ini kita juga sudah membahas, karena ini dalam pemahaman yang paling mutakhir, masa lalu dan masa akan datang itu sesungguhnya hanyalah persepsi di dalam otak kita. Realitas waktu sesungguhnya adalah saat ini belaka. Nanti kita bahas pada bagian berikutnya terkait dengan waktu yang sesungguhnya kita sudah melakukan kajian detailnya di episode-episode yang lalu. Tetapi dalam konsepsi waktu terkait dengan peristiwa, maka kita menyebut peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang itu sesungguhnya semuanya sudah berada di Lauh Mahfudz, tidak terikat oleh waktu. Jadi database itu rata atau setara saja, masa lalu, ya, peristiwa masa lalu, peristiwa masa sekarang, peristiwa masa depan, itu secara bersamaan sudah ada di dalam database itu, di dalam Lauh Mahfudz itu. Barulah kemudian menjadi peristiwa ketika manusia misalnya melakukan sesuatu sehingga memunculkan peristiwa. Atau dalam sudut pandang Allah, Allah menghendaki menciptakan peristiwa, di mana peristiwa itu sesungguhnya sudah ada di dalam Lauh Mahfudz. Tinggal kemudian diturunkan dalam bentuk realitas menjadi sebuah kenyataan, menjadi sebuah peristiwa. Jadi kalau di situ ada database 1 juta peristiwa, maka sesungguhnya peristiwa yang terjadi itu tinggal mengurutkan saja. Si A misalnya bisa melakukan perjalanan sejarah kehidupannya dimulai dari database 1, disambung database 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, membentuk sejarahnya si A itu. Tetapi si B, manusia yang lain, orang yang lain, membentuk sejarahnya secara berbeda, di mana peristiwa itu juga ada di dalam Lauh Mahfudz itu. Kalau tadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya, maka si B melakukan A, kemudian disusul B, C, D, dan seterusnya, punya sejarah tersendiri. Di mana peristiwa-peristiwa itu database-nya ada di dalam Lauh Mahfudz. Si C membentuk sejarahnya sendiri, dan seterusnya setiap orang membentuk sejarahnya sendiri, semuanya mengambil database dari dalam Lauh Mahfudz itu. Maka di dalam pemahaman modern terkait dengan peristiwa-peristiwa, kita mengenal yang namanya connecting dot. Hidup ini adalah cuma menghubungkan satu titik dengan titik yang lain di dalam proses kehidupan kita, sehingga membentuk sejarah. Saya menghubungkan titik-titik yang menjadi sejarah kehidupan saya sendiri. Sejak lahir, dilanjutkan masa anak-anak, masa remaja, pemuda, dan seterusnya, sampai kematian nanti, kita membuat connecting dot. Jadi titik-titik yang kita sambungkan dalam sejarah kehidupan kita sendiri. Sementara Anda memiliki sejarah yang juga mengkoneksikan titik-titik itu menurut sejarah Anda sendiri. Dan jutaan miliaran manusia melakukan proses yang sama tetapi memiliki sejarah yang berbeda, bahkan seluruh jagat raya dikumpulkanlah semua itu, database-nya ada di dalam Lauh Mahfudz itu.
Jadi yang kedua, selain tadi saya gambarkan Lauh Mahfuz adalah sebagai database yang waktunya sesungguhnya secara bersamaan sudah ada di situ. Tetapi yang kedua, kita bisa mengurutkan database itu menjadi sejarah kehidupan kita. Maka manusia itu bisa memilih secara algoritma atau algoritmik. Ya, ini beberapa kali kita bahas, kita kaji bahwa urutan peristiwa kehidupan kita itu tidak berjalan linier. Setelah ini pasti ini, setelah ini pasti ini, dan seterusnya. Bukan begitu. Kita bisa melakukan pilihan-pilihan, memilih titik-titik data yang ada di dalam kitab Lauh Mahfuz itu dan membentuk sejarah kita sendiri. Maka selain Lauh Mahfuz sebagai faktor yang pertama, Al-Quran menggambarkan faktor yang kedua adalah kehendak. Baik kehendak Allah yang menghendaki untuk menciptakan semua peristiwa, dan kehendak manusia yang ini ditularkan dari kehendak Allah untuk melakukan proses connecting dot itu. Membentuk titik-titik dihubungkan menjadi sebuah sejarah dan itu dikaitkan dengan kehendak yang Allah berikan kepada manusia. Kehendak manusia adalah sebagian dari kehendak Allah di mana kita memiliki potensi kebebasan untuk melakukan pilihan dengan segala konsekuensinya. Ayat-ayat yang seperti ini bertaburan di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surat Mudassir ayat 37 dan 38. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhir kullu nafsim bima kasabat rahina. Bagi siapa saja di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Ayat ini merangkum dua faktor sekaligus. Yang pertama adalah manusia bisa melakukan pilihan yang tidak bersifat linier, tetapi bersifat algoritmik. Dia bisa memilih A dengan segala konsekuensinya atau memilih B juga dengan segala akibatnya. Itu adalah poin yang pertama dari ayat ini. Sedangkan yang kedua digambarkan itu dilakukan sesuai dengan kehendaknya. Jadi manusia diberi kehendak bebas untuk memilih dalam segala keterbatasannya dan kemudian harus menanggung akibatnya. Karena itu ayatnya sangat jelas di sini. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhir. Bagi siapa saja di antara kalian yang berkehendak, ya, liman sya'a. Bagi siapa saja di antara kalian, ya, minkum sya'a yang berkehendak, ayyataqaddama aw yata'akhir, mau maju atau mau mundur, mau berbuat yang baik, yang produktif, yang bermanfaat atau yang membawa madorot, itu dipersilahkan, diberi ruang kebebasan. Tetapi kemudian digambarkan di situ kullu nafsim bima kasabat rahina. Setiap diri, kullu nafs, setiap diri bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi sahabat sekalian, tergambar dengan sangat jelas bahwa seluruh peristiwa yang mungkin ada di dalam Lauh Mahfuz, kemudian kehendak kita untuk melakukan sesuatu, memilih peristiwa yang akan kita lakukan, di mana peristiwa itu sesungguhnya sudah ada datanya di dalam Lauh Mahfuz sebagai kitabim mubin. Kitab yang nyata, kitab yang berisi seluruh realitas tanpa terikat oleh waktu, dulu, sekarang, nanti, semuanya sudah berada di Lauh Mahfuz. Tetapi baru terjadi dalam realitas ketika manusia ini berkehendak untuk melakukan sesuatu, kemudian memilih dengan segala konsekuensinya. Kalau begini, maka akibatnya akan begini. Kalau begitu, maka dampaknya akan begitu. Itu yang kita bahas sebagai algoritmik itu. Ada pilihan if, then. Jika begini, then, maka kemudian begitu. Oke ya sahabat sekalian, jadi ini adalah faktor yang kedua. Ada Lauh Mahfuz, kemudian ada kehendak. Dengan segala resiko dan konsekuensinya.
Nah, di ayat yang berbeda Allah menegaskan kembali tentang segala peristiwa bahkan musibah yang memang semuanya sudah ada di Lauh Mahfudz itu. Misalnya di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat ini pernah kita bahas lebih detail dengan menganalogikan sebagai sebuah kalkulator. Di mana Lauh Mahfudz itu mirip dengan kalkulator. Seluruh peristiwa bilangan yang akan terjadi, yang mungkin terjadi, bahkan hasil dari operasi bilangan, semuanya ada di dalam kalkulator itu. Seperti ayat ini mengatakan bahwa semua peristiwa musibah dan sebagainya di bumi pada diri kita sendiri itu ada di dalam Lauh Mahfudz. Angka-angka operasi bilangan, hasil dari operasi bilangan, semuanya ada di Lauh Mahfudz atau di dalam kalkulator itu. Maka kita bisa memilih secara algoritmik. Mau memilih 2 tambah 2, maka hasilnya ya ada di dalam kalkulator itu sama dengan 4. 5 kali 5 ya hasilnya sudah ada di dalam Lauh Mahfudz kalkulator itu, 25. Bahkan kita bisa memilih cara yang berbeda. Untuk menghasilkan 25, itu bisa 50 dibagi 2, bisa 100 dibagi 4, dan seterusnya. Semuanya ada di dalam kalkulator itu, ada di Lauh Mahfudz itu. Tetapi setiap operasi bilangan, setiap kita melakukan pilihan, maka akan muncul konsekuensi, muncul akibat, muncul dampak. Dikarenakan memang Allah membuat yang namanya sunatullah di situ. Ada hukum sebab akibat. Kalau ada sebab, maka akan muncul akibat. Kalau ada aksi, maka akan muncul reaksi. Sampai memunculkan keseimbangan kembali. Dan seterusnya, ya kita pernah membahas terkait dengan ini. Artinya, ada sistem yang kemudian bekerja secara algoritmik itu. Sehingga di ayat yang berbeda, kemudian Allah menegaskan lagi, seluruh apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita sendiri. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita, keburukan-keburukannya juga akan kembali kepada kita. Jadi ada sistem ya sunatullah yang bekerja di dalam 3 hukum alam itu. Sebab akibat, aksi reaksi dan keseimbangan. Oke, ini semakin mempertegas kembali kepada kita bagaimana mekanisme peristiwa itu terjadi. Database-nya di Lauh Mahfudz, kita diberi kehendak untuk memilih, bekerja di dalam sunatullah secara sistemik, ya ada sistemnya, dan kemudian mekanismenya bekerja secara algoritmik, di mana kita diberi keleluasaan melakukan pilihan dengan segala konsekuensinya. Nah, ilhamnya itu diberikan oleh Allah memang. Ada ilham melakukan kebajikan, ada ilham melakukan keburukan. Tetapi lagi-lagi disampaikan kepada kita, silahkan memilih. Mau memilih keburukan boleh, dapatnya keburukan. Mau memilih kebajikan boleh, dapatnya juga kebajikan. Dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10 Allah berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Dan jiwa serta proses penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dorongan kefasikan atau keburukan dan ketakwaannya atau kebaikan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Maka kita pernah membahas baik dan buruk itu sesungguhnya semuanya bersumber kepada Allah, bahkan diilhamkan kecenderungan baik, kecenderungan buruk. Tetapi sebagai nafs, sebagai manusia, jiwa kita diberi kebebasan untuk memilih
Boleh, mau memilih buruk itu boleh, tapi dikasih tahu efeknya, dampaknya begini, duniawinya begini, akhiratnya begini. Boleh melakukan kebajikan, dikasih tahu dampaknya, dunianya begini, akhiratnya begini. Nah, silahkan memilih. Itulah yang banyak sekali di dalam Al-Quran diajarkan. Bahwa sesungguhnya kita ini memilih takdir kita sendiri. Karena pilihan takdirnya sudah ada. Seluruh kemungkinan takdir itu ada di Lauh Mahfudz itu. Tinggal kita memilih dan mengurutkan peristiwa demi peristiwa menjadi takdir kehidupan kita. Sahabat sekalian, sangat gamblang sesungguhnya Al-Quran memberikan gambaran kepada kita terkait dengan peristiwa, terkait dengan kehendak, terkait dengan ketetapan Allah dan pilihan takdir itu bagi siapa saja yang mau maju, mau mundur boleh dengan segala konsekuensinya. Maka Allah akan menetapkan hasil dari pilihan itu. Ada dua ketetapan yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah qadar, yaitu spesifikasi desain, di mana jagat raya didesain dengan spesifikasi tertentu, manusia didesain dengan yang seperti ini, kepalanya begini, ada otaknya, ada mata, ada tangan, dan sebagainya, sehingga dia memiliki keterbatasan atau spesifikasi tertentu. Itu adalah qadar. Tetapi Allah membuat ketetapan yang kedua, ketika qadar ini dijalankan dalam kehidupan, kita memilih takdir-takdir kita. Pilihan-pilihan itu ditetapkan oleh Allah melalui ketetapan yang disebut sebagai qadha. Qadar ditambah qadha akan menghasilkan takdir-takdir yang terus berubah dari takdir 1 ke takdir 2, 3 dan seterusnya sampai usia kita habis kembali kepada Allah. Poin pentingnya kita diberi kemampuan, kehendak, ya, keleluasaan untuk memilih takdir kita dari semua pilihan yang ada. Dan itu diinformasikan di dalam Al-Quran Al-Karim, mau baik atau mau buruk. Kurang lebih begitu generalisasinya secara umum. Semuanya dengan dampak atau risiko atau konsekuensi dari apa yang kita lakukan sendiri. Maka Allah setiap saat dalam kesibukan untuk menetapkan takdir-takdir itu dari pilihan yang kita lakukan, dari segala variabel yang meliputinya. Mungkin ada 1000 variabel, 2000 atau jutaan atau bahkan miliaran variabel yang mempengaruhi takdir yang kemudian diberikan Allah kepada kita itu. Karena memang Allah mengatakan bahwa dirinya tidak berbuat sewenang-wenang. Bahkan seberat zarah pun Allah tidak akan berlaku zalim kepada makhluknya. Semua itu mengikuti sistem yang diciptakan dengan kehendak Allah, dengan ilmu Allah, dengan kebijaksanaan Allah, bahkan kepemurahan dan keadilannya. Nah, itu dijalankan dalam kehidupan, kita diberi ruang untuk melakukan usaha, melakukan perubahan, melakukan perjuangan, dan kemudian dinilai oleh Allah. Ditetapkanlah oleh Allah setiap saat Allah dalam kesibukan. Saat ini saja Allah menghidupkan benda-benda yang mati, yang tadinya mati, ya, dari katakanlah molekul-molekul yang ada di seluruh jagat raya atau khususnya di muka bumi ini, dibentuk, diproses menjadi bahan dasar bagi kehidupan misalnya. Atau Allah mempertemukan spermatozoa dengan ovum di dalam rahim seorang wanita dan kemudian menghasilkan cikal bakal manusia. Atau menciptakan, memunculkan pohon dengan dedaunannya kemudian bertumbuh, ada bunganya, ada buahnya, dan jutaan, miliaran, triliunan kejadian pada saat yang sama ini. Allah dalam kesibukan dalam tanda petik, ya, dalam ukuran manusia, tetapi Allah cuma mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka menjadilah seluruh yang Dia kehendaki itu. Dalam surat Ar-Rahman ayat 29, Allah menggambarkan tentang kesibukan dalam tanda petik yang dialami atau dilakukan oleh Allah terkait dengan menciptakan makhluk dan memeliharanya itu. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya, setiap saat Dia dalam kesibukan.
Jadi Allah setiap saat membuat keputusan, membuat ketetapan, menciptakan peristiwa, makhluk dan sebagainya. Saat demi saat yang kemudian membentuk drama kehidupan di seluruh jagat raya ini. Kemudian di ayat yang lain dikatakan terserah Allah mau menetapkan itu atau mau menghapuskannya. Tergambar betapa besar kekuasaan dan kehendak Allah, iya. Tetapi makhluknya diciptakan oleh Allah juga ditulari dengan kehendak itu, khususnya manusia, untuk melakukan sesuatu. Dan itu bagian dari permainan drama kehidupan untuk menghasilkan takdir-takdir kita di masa depan. Atau di waktu-waktu mendatang dalam kehidupan kita. Saat ini kita dapat takdir 1, berikutnya dapat takdir 2, takdir 3, dan seterusnya. Di mana kita bisa melakukan usaha untuk ikut melakukan perubahan. Dan itu diceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai dia melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Jadi memang drama kehidupannya ini adalah Allah yang menetapkan dengan tokoh atau pelaku-pelaku, aktor dan aktrisnya itu dari makhluknya. Semuanya itu saling terlibat dalam sebuah sistem yang sangat kompleks untuk menghasilkan ketetapan-ketetapan Allah berikutnya yang terus berubah. Tidak ada yang tidak berubah, dari saat ke saat senantiasa jagat raya ini mengalami dinamika dan perubahan. Nah, kemudian terkait dengan ayat-ayat nubuat yang kita sudah kaji juga di dalam episode-episode yang lalu, Allah kadang-kadang membocorkan tren sebuah peristiwa. Karena semua ini bekerja di dalam sistem, maka ada trennya. Jadi kalau kita connecting dot misalnya, maka titik-titik yang kita hubungkan ini akan menunjukkan ini arahnya ke sana. Kalau diteruskan, maka hasilnya akan ini. Tapi kalau kita belokkan, hasilnya akan itu. Kita belokkan lagi, hasilnya bisa ke sini. Nah, itu yang kita bahas di episode yang lalu ketika Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Yang selama ini kita anggap itu adalah sesuatu keputusan atau ketetapan Allah yang tidak ada pilihan, yang bersifat linier. Setelah ini pasti itu, setelah itu pasti berikutnya lagi. Ternyata enggak. Setelah kita bahas, ternyata di situ ada alasannya, ada trennya. Dan ada pilihannya, kalau ini diteruskan, maka yang terjadi adalah ini. Anak muda ini akan menyesatkan orang tuanya dan seterusnya, yang orang tuanya itu beriman. Maka Allah memberitahukan kepada Nabi Khidir, jangan diteruskan ini. Kalau diteruskan dampaknya buruk kemana-mana. Maka dia harus dihentikan kehidupannya di situ. Atau peristiwa yang lain lagi, perahu yang dibocori. Allah memberikan argumentasinya, alasannya melalui Nabi Khidir itu. Kalau perahu ini tidak dibocori, ini akan dirampas oleh penguasa itu. Dan nelayan ini tidak lagi memiliki alat untuk mencari rezeki dalam kehidupannya. Rumah yang dibangun ternyata di bawahnya ada harta warisan, ada harta benda buat anak yatim yang sudah ditinggal mati oleh orang tuanya. Jadi peristiwa ke masa depan itu bersifat algoritmik, bukan bersifat linier. Karena itu kita bisa melakukan pilihan. Dan kemudian Allah membocorkan kepada orang-orang tertentu, kepada nabi tertentu, kepada rasul tertentu, bahkan kepada manusia pada umumnya tertentu. Misalnya ibunya Musa diberi ilham, hanyutkan bayi Musa ke sungai. Kalau enggak nanti diambil oleh orang kerajaan dan terbunuhlah Musa. Jadi ada pilihan. Ternyata setelah dilarung di sungai Nil itu, malah dia nyangkut di istananya Fir'aun dan kemudian diasuh oleh keluarga Fir'aun dan seterusnya. Jadi sahabat sekalian, saya ingin menunjukkan kepada kita semua, Al-Quran sesungguhnya sangat gamblang, sangat jelas memberikan konsep bagaimana peristiwa itu terjadi, bagaimana takdir itu terjadi dan terus berdinamika, dan bagaimana peran manusia atau makhluk terkait dengan Sang Khalik, dengan Sang Pencipta yang maha berkuasa, maha berkehendak, tetapi maha pemurah dan maha adil bijaksana untuk memberikan takdir yang terbaik kepada kita semua. Maka di dalam surat Al-Isra ayat 18-20 Allah memberikan gambaran yang sangat menarik.
terkait dengan upaya kita mendapatkan takdir terbaik kita. Kita boleh memilih, melakukan perjuangan, bahkan bermohon kepada Allah supaya dibantu dan seterusnya untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Tetapi di situ digambarkan boleh melakukan pilihan yang baik atau melakukan pilihan yang buruk. Dengan segala konsekuensinya. Mari kita baca ayatnya dalam surat Al-Isra ayat 18 sampai 20. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu. Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa menghendaki kehidupan duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan yang tercela dan terusir. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang mengejar duniawi maupun golongan itu yang mengejar akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Jadi sangat jelas ayat ini memberikan gambaran kepada kita. Seseorang mau memilih kehidupan duniawi boleh, tetapi dampaknya dia akan mendapatkan masalah. Karena kehidupan duniawi itu penuh dengan masalah dan tidak abadi dan memunculkan berbagai resiko-resiko dikarenakan ketidakabadiannya itu, sehingga seseorang yang menggantungkan harapannya kepada dunia, dia akan kecewa, dia akan sedih, bahkan berduka dan kemudian mendapatkan masalah yang besar di masa depannya. Tetapi ayat ini menggambarkan boleh memilih duniawi tapi dapat neraka istilahnya. Atau yang kedua, ayat-ayat ini mengatakan bagi orang-orang yang memilih kehidupan ukhrawi, penuh kebajikan, itulah yang terbaik kata Allah, dikasih petunjuk. Allah akan memberikan balasan yang terbaik kepada dia. Dan yang ketiga, kata ayat ini menarik, Allah memberikan bantuan atas sifat maha pemurahnya kepada orang-orang yang memilih duniawi dengan segala risikonya itu, atau memilih kehidupan ukhrawi dengan segala risiko baiknya itu. Semua itu dikabulkan oleh Allah kalau memang kita memilih untuk melakukan itu. Jadi sahabat sekalian, positioningnya menjadi sangat jelas sesungguhnya. Allah itu akan mengabulkan apa saja yang menjadi kemauan kita, tetapi ada sifat maha pemurahnya, maha adilnya, maha penyayangnya di situ. Kalau kita memaksa melakukan kejahatan, sudah dihalang-halangi oleh Allah, dikasih bisikan, dikasih clue, bahkan oleh orang-orang sekitarnya, tapi kita tetap kekeh untuk memilih kejahatan, memilih kekafiran, dan seterusnya, maka diizinkan oleh Allah. Setan saja diizinkan, bahkan iblis juga diizinkan untuk mengganggu manusia melakukan kejahatan sepanjang hidupnya, ketika dia kekeh untuk memilih jalan keburukan itu. Tapi akibatnya ini ya, neraka jahanam. Sebaliknya kita mau memilih kebaikan, tentu saja itu yang kemudian diajarkan oleh Allah. Dibantu oleh Allah, bahkan dilapangkan jalannya, meskipun ada ujian-ujian, tetapi Allah akan memberikan balasan yang terbaik untuk orang-orang yang memilih jalan kebaikan itu, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Ini menjadi bagian akhir dari rentetan kajian kita terkait dengan takdir, terkait dengan kehendak, dengan Lauh Mahfuz dan seterusnya. Mudah-mudahan sudah mendapatkan gambaran holistiknya karena kita sudah melakukan kajian secara komprehensif. Dan mudah-mudahan ini menjadi pedoman kita
menjadi bimbingan Allah kepada kita untuk kita jalankan dalam kehidupan ini. Dan mudah-mudahan puncak dari seluruh perjalanan kita ini adalah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.